Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Gusbian Muslim, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Islam PB Sudirman II, Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendokumentasikan kegiatan segitiga restitusi di SMP Islam PB Sudirman II, Kota Bekasi. Selamat menyaksikan. Praktek segitiga restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Segitiga restitusi. Sisi pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan murid. Pernyataan disampaikan dengan nada dan suara yang tidak menghakimi. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Ada murid kelas 7 yang sering datang terlambat ke sekolah. Murid ini tidak menjalankan keyakinan kelas, komitmen yang telah disepakati di awal semester. Waalaikumsalam. Silakan masuk Asila. Ya, silakan duduk, Nak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Asila? Alhamdulillah baik, Bi. Semakin baik. Asila, barusan Abi cek di aplikasi Smart School kita, SMP Islam PB Sudirman II Bekasi. Abi lihat Asila itu check-in-nya jam 7.10. Jadi masuk sampai di sekolah baru jam 7.10. Sementara kita harus masuk jam 6.40. Bagaimana hal ini menurut Asila? Maaf, Bi. Saya salah. Saya terlambat ke sekolah. Saya kesiangan. Menurut Asila, terlambat ke sekolah itu perbuatan baik atau tidak baik? Buatan tidak baik, Bi. Saya mengaku salah, Bi. Asila, setiap orang tuh pernah melakukan kesalahan. Abi juga pernah melakukan kesalahan, termasuk terlambat ke sekolah. Yang penting, sekarang kita fokus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Bagaimana Asila tidak terlambat datang ke sekolah. Baik, Bi. Coba sekarang Asila ceritakan mengapa Asila kesiangan sehingga terlambat datang ke sekolah. Bi, semalam saya tidurnya kemalaman karena keasyikan nonton drakor hingga larut malam. Makanya saya kesiangan bangunnya. Asila, nonton drama Korea itu memang mengasihkan, ya. Abi pun suka nonton film, tapi
kita harus mengatur waktu, kapan waktunya nonton, kapan waktunya belajar, dan kapan waktunya kita harus istirahat. Maaf. Sekarang kita bicarakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati di awal semester 1 kemarin. Apa yang kita percaya? Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Apa yang belum Asila tunjukkan dalam permasalahan ini? Komitmen, Bi. Betul. Apa yang dimaksud dengan komitmen itu? Itu menjalankan kewajiban yang telah kita sepakati. Betul. Komitmen itu adalah usaha menjalankan kewajiban yang telah kita sepakati. Sekolah kita masuknya 6.40. Berarti kita harus berusaha dan berkomitmen untuk datang ke sekolah jam 6.40. Yakin nggak Asila dengan komitmen itu penting buat kita? Yakin, Bi. Sekarang bagaimana caranya Asila supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Mengatur waktu di rumah. Kapan waktu belajar, kapan waktu nonton drakor, dan kapan waktu tidur. Dan juga tidur lebih cepat, agar tidak kesiangan sehingga tidak terlambat ke sekolah. Baik, kira-kira apa lagi yang bisa kamu lakukan agar tidak kesiangan bangunnya dan tidak terlambat ke sekolah? Alarm, Bi, agar tidak kesiangan. Baik, sekarang Asila sudah tahu apa yang akan dilakukan. Pertanyaannya, kapan Asila mulai melakukan kegiatan tersebut? Hari ini, Bi. Siap, mulai hari ini berarti Asila akan mengatur manajemen waktu di rumah dan tidur lebih cepat sehingga tidak kesiangan bangunnya dan tidak terlambat ke sekolah. Semoga Asila menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi siswa yang hebat. Bagaimana perasaan Asila sekarang? Alhamdulillah lega, Bi. Insya Allah saya akan lebih baik lagi ke depannya dengan menjalankan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bermanfaat bagi Asila dan menjadi siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan luar biasa. Terima kasih Asila, silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih banyak ya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasus 2. Ada murid kelas 7 yang main game online ketika sedang belajar di kelas. Murid ini tidak menjalankan keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri yang telah disepakati di awal semester. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Rahbar. Gimana kabarnya hari ini, Rahbar? Alhamdulillah sehat, Bi. Rahbar tahu kenapa hari ini Abi panggil ke ruangan Abi? Tahu, Bi, saya melakukan kesalahan. Tadi saya main game online ketika sedang belajar. Menurut Rahbar, main game online ketika belajar di kelas itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Tidak baik, Bi. Saya mengakui saya berbuat salah. Rahbar, setiap anak, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Abi pun pernah berbuat salah. Mungkin bentuknya berbeda, apalagi zaman Abi sekolah belum ada HP ya. Yang penting pada pertemuan hari ini kita fokus kepada solusi dari permasalahan Rahbar, yaitu supaya fokus belajar dan tidak main game online ketika belajar di dalam kelas. Sekarang coba Rahbar ceritakan mengapa main game ketika belajar di kelas. Karena saya bosan, Bi. Lagi pula materi yang diajarkan saya sudah paham. Jadinya saya mencari kesibukan lain dengan main game. Main game itu memang mengasihkan ya, menghilangkan kebosanan. Tapi Rahbar harus tahu kapan waktunya main game, kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat ya. Apalagi main gamenya ketika jam pelajaran di kelas, itu akan mengganggu teman kamu dan juga mengganggu Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Maaf, Bi.
Di awal semester, kita sudah membuat keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas apa yang tidak kamu laksanakan dengan baik? Menghormati diri sendiri dan orang lain, Bi. Apakah kamu sudah menjalankan keyakinan kelas tersebut, menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain? Belum, Bi. Apa rencana Rahbar ke depan untuk memperbaiki perbuatan tadi? Saya akan minta maaf kepada guru yang mengajarkan dan kepada teman-teman di kelas. Terus saya fokus belajar dan tidak akan bermain game di kelas lagi ketika pelajaran. Kapan Rahbar akan melaksanakan perbuatan atau tindak laku yang pada Rahbar sebutkan tadi? Sekarang dan insya Allah langsung, Abi. Bagaimana perasaan Rahbar sekarang? Alhamdulillah lega, Bi. Insya Allah saya akan lebih baik lagi ke depannya dengan menjalankan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Silakan kembali lagi ke kelas. Semoga Rahbar menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi anak sukses nantinya. Oke, terima kasih. Silakan keluar. Baik, Bi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada penyelesaian masalah murid dengan menempatkan diri kita pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk pribadi dan karakter positif pada murid yang pada akhirnya tercipta budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asila Nur Faradis dari kelas 7B dari SMP Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Perasaan saya setelah melakukan penerapan segitiga restitusi dengan Abigus, saya sangat senang karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya yang terlambat datang ke sekolah. Saya berjanji untuk lebih baik lagi dengan datang ke sekolah tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahbar Muhammad Rahbar Zuhdi, kelas 7A dari SMP Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Perasaan saya setelah melakukan penerapan segitiga restitusi dengan Abigus, saya sangat senang karena saya tidak kena marah dan diajak diskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya perbuat. Permasalahan yang saya perbuat adalah main game ketika pembelajaran di kelas. Saya berjanji untuk melaksanakan keyakinan kelas, menghormati diri sendiri dan orang lain dengan tidak bermain game di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.